bidang kesehatan dibikin, nanti di bidang pendidikan tuh. Jadi seluruh hal yang pernah diucapkan oleh Jokowi yang disebut sebagai revolusi mental berhenti karena dia tidak ingin ada konfrontasi antara mereka yang ditindas dan mereka yang penindas itu. Manusia yang berupaya menutupi kejahatan, dia lebih buruk dari keledai itu. Tapi kita mesti ambil risiko. Kalau kita ingin ada perubahan, satu kali dalam sejarah buruh di tahun 2023 pernah membuat perubahan. Langkah itu yang akan kita tempuh 10 Agustus nanti itu. Sementara Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buruh. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai. Siapa yang akan melindungi dia ketika dia lengser? Apakah Ganjar mau lindungi dia? Apakah Prabowo mau lindungi dia? Apakah Anies mau lindungi dia? Tekanan politik massa akan membuat presiden-presiden itu tidak akan mungkin melindungi Jokowi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Akhir-akhir ini ramai soal statement video Rocky Gerung yang membuat para pendukung Jokowi geram. Bahkan ada yang melaporkan kepada pihak kepolisian. Pro kontra pun muncul, ada yang menganggap wajar dalam dunia demokrasi, ada pula yang menganggap hal itu sudah menjadi sebuah cacian dan hinaan kepada seorang kepala negara. Jadi saya tidak mau membahas pro kontra kedua kubu, saya lebih pada sudut pandang milenial yang terlibat langsung dalam politik praktis, khususnya sebagai kader partai. Kita tahu Presiden Jokowi adalah presiden sah yang dihasilkan melalui konsensus rakyat dalam pesta demokrasi konstitusional tahun 2019 hingga 2024. Tentu kita sebagai warga negara harus menerima hal itu sebagai hasil kesepakatan proses. Ada kekurangan dalam pemerintahan sudah tentu, ada ketidakpuasan kelompok tertentu sudah pasti. Siapa saja boleh mengkritik pemerintah sebagai konsekuensi negara demokrasi. Kritik tegas tidak harus menghujat, kritik pedas tidak boleh mengumpat. Negeri ini tidak bisa dibangun oleh satu kelompok saja. Peran oposisi dan pihak yang berseberangan memiliki andil dalam menyampaikan ide gagasannya. Dengan catatan, kritik konstruktif atau membangun, bukan kritik membabi buta dengan umpatan dan cacian. Kita sebagai generasi muda risih dengan cara-cara kritis publik figur kita. Dengan cara dan motif pansos segala cara dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak negatif. Ini menjadi salah satu faktor kenapa teman-teman muda malas terlibat dalam politik elektoral, karena sudah diracuni dengan isu caci maki, hinaan. Lalu siapa yang pantas disalahkan? Tingkat pendidikan penduduk pada usia di atas 14 tahun hanya sebesar 85% dan tingkat kecerdasan generasi muda Indonesia berada pada urutan ke-72 dari 78 negara. Jadi jika masyarakat Indonesia dipaksa mengikuti pola pikir Bung Rocky Gerung, apa nggak bahaya? Oleh karena itu, mari kita isi momentum kemerdekaan ini dengan cara yang bijak dan memantaskan diri dengan kondisi sumber daya manusia kita yang masih di bawah rata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka.